Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan dan strategi bisnis, kami melakukan wawancara di UMKM atau bisnis Sambal Busandra. Nah, ini merupakan tempat toko sekaligus tempat produksi dari Sambal Busandra. Jadi Sambal Busandra itu adalah salah satu UMKM yang sudah memiliki bekerjasama dengan beberapa mitra, salah satunya seperti Pusat Oleh-oleh, Superindo Surabaya, dan juga beberapa pihak reseller lainnya, terutama di kota Surabaya. Selain itu, Sambal Busandra ini juga sudah memiliki berbagai varian rasa, di mana sampai saat ini sudah ada sekitar 12 rasa. Baik, dari saya perkenalkan, saya Rizka Kartika Suci dari MPM 230 420 197. Kenalkan, saya Aprilia Mariam, nomor MPM 2304 2010 098. Dan perkenalkan, saya Rizka Widyasari dengan NPM 2304 2010 119. Baik, selanjutnya kita nantinya bisa move ke mini vlog kita dan juga sekaligus video wawancara dengan Bu Sandra. Terima kasih. Baik, permisi Bu Sandra. Di sini kami dari Administrasi Bisnis dari Fakultas Fisik UPN Veteran Jawa Timur. Ya. Kami di sini bermaksud untuk mewawancarai Ibu mengenai kebijakan dan strategi bisnis yang Ibu terapkan selama mengelola bisnis Sambal Busandra ini. Iya. Baik, jadi kita langsung mulai wawancaranya aja, Ibu. Jadi di sini kami pertama-tama ingin bertanya mengenai profil bisnis dari Sambal Busandra ini. Profil bisnis. Ya apa jawab iku, Mbak? Lebih ke dijelaskan secara umum aja, Bu, bisnisnya gimana gitu. Bisnisnya gimana? Aku iki bingung. Bisnisnya ya jualan sambel, Mbak. Ya. Dia produksi sambel dijual gitu. Iya. Profilnya gimana maksudnya? Ya wis iku ae wis ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya, apa yang menjadi latar belakang berdirinya bisnis Sambal Busandra ini dan apa yang menjadi motivasi utama Ibu untuk mendirikan bisnis ini? Awalnya karena ditipu temen, terus coba-coba jual sambel, motivasinya cari uang, buat ngembaliin yang ditipu gitu. Baik, Kalau Ibu. mau yang ditipu banyak banget 1 M. Banyak ya? Iya. Iya. Tapi sama Tuhan sudah dibalikin. Ya, baik, Ibu. Selanjutnya, apa visi dan misi utama yang menjadi landasan bisnis ini, Ibu? Misinya apa ya, Mbak? Aku sing tanya bingung misi. Kaya ulangan aku, Mbak. Ya apa sih yang jawab? Misi itu ya kayak apa sih? Kayak Apa? iya, Bu. Dalam mendirikan tujuan bisnis yang ini. dicapai. Ya, iku Ya. mah cari duit iku mah ya, Mbak ya. Ya. Heeh. Berarti untuk Apa? menyejahterakan Ibu sendiri dan juga keluarga, mungkin Iya. juga dengan karyawan yang ada gitu. Ya, gitu sih. Ya, terutama ya kalau sudah kerja gini, kalau umpamanya aku kerja gini, terus kan sudah punya orang ya. Nah, tujuannya ya makanya itu kan kasihan mereka kan gitu. Ya, kayak ibaratnya kayak pandemi kemarin gitu ya. Mereka mau bagi mereka menjadi libur masuk itu juga setengah mati jadi pemikiran saya sempat nggak bisa tidur juga gitu loh, kasihan kan mereka juga kos, mereka punya keluarga, kalau berhenti mak sebentar kan kasihan juga. Kalau aku sih makan paling ya sak piring ya makan gitu, tapi mereka juga perlu sama-sama ya, aku perlu mereka perlu aku gitu loh, jadi ini gitu.
untuk pertanyaan selanjutnya, Mm-mm. bagaimana perjalanan bisnis sejak pertama kali didirikan hingga berkembang saat ini? Dan selama proses perjalanan tersebut, apakah ada momen atau suatu pencapaian yang paling berkesan bagi Ibu Sandra? Kalau pencapaian emang sudah oke ya, sudah puas lah ya, sudah istilahnya gini, kemarin itu ditipu, kan aku tidak punya kerjaan. Sekarang dibilang, cari uang sih, emang cari uang ya kerja ya. Tapi ini kan tujuannya juga itu, apa, eh, punya kerjaan itu loh ya. Jadi mengucap syukur itu punya kerjaan. Kalau dulu ya kerja ya punya kerjaan tapi kan enggak apa enggak fokus gitu loh. Heeh. Gitu. Terus apalagi tadi Momen paling berkesan Ibu selama perjalanan selama ini? paling berkesan. Kayaknya ya gak berkesan ya. Kadang awal-awal itu kan juga susah. Iya. Jadi ini masuk-masuk toko itu terus kan banyak yang ditolak juga. Padahal cuma dititipi gitu kan. Tapi enggak mau mereka kan gitu. Terus giliran mau terus main gitu awal-awal kan belum kenal ya karena sambel gitu ya. Returnnya banyak banget. Ya, itu yang membuat berkesan kali ya. Iya. Terus secara masaknya awal-awal juga gitu. Awal kan kita juga belum tahu ya iki masak ya apa hasilnya gimana ya masak rasaan sama masaknya sama tapi jam apa gak kering terus mari gitu kalau enggak kering itu sambelnya seminggu sudah apa berbusa. Itu juga jadi kendala juga terus bawang merah itu kapan itu kan juga pernah enggak ada bawang merah lokal adanya impor itu juga enggak bisa pakai gitu ya itu yang berkesan enak gak enak gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya Ibu Sandra dalam memimpin dan mengkoordinasi karyawan yang ada sehingga proses bisnis Sambal Bu Sandra ini dapat berjalan secara lancar? Koordinasi ya itu tadi ya. Saya nganggap karyawan kan saya ngomong anggap temen aja gitu ya. Jadi kamu umpamane masak sampai istilahnya gosong gitu ya. Ya aku ndak sampai marah-marah gimana gitu loh. Jadi mereka juga ndak takut gitu loh masak dimarahi kan takut. Iki kok gosong ya opo, kok gosong maneh, kok kurang mateng juga rusak. Gosong juga ndak bisa jual aku gitu. Jadi ya wis lah Mbak, besok-besok dihati-hati kan gitu. Jadi kan ya pikiran mereka gini aku mau nanam mereka, aku butuh kalian. Kalian juga butuh aku nggak bisa kerja sendiri gitu. Jadi mereka kerja juga santai ya, nggak sampai ketakutan sih kayak apa gitu. Iya, benar Ibu. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kebijakan yang diterapkan selama proses produksi untuk memastikan bahwa kualitas produk tetap terjamin dan konsisten? Kan tadi Ibu jelaskan bahwa antara Ibu dengan karyawan kan saling seperti teman ya Ibu, saling berkoordinasi. Artinya kan dalam saat itu kan pasti butuh adanya suatu kebijakan yang agar tetap memastikan bahwa suatu produk tersebut tetap terjamin kualitasnya. Awalnya dulu saya emang gini ya, nyoba gini loh. Ya apa ya, umpamane kayak kapan tuh pernah kasusnya itu kosong. Aku sudah ngomong, api ini nih tolong dikecilin, jangan sampai kayak gini lagi kan gitu ya. Tapi sudah tak kecilin, ya dicoba kan gitu. Awalnya sih dulu memang enggak pakai apa timer ya saya. Jadi kira-kira aja kan kita sudah tahu ya masak kira-kira oh ini bawangnya udah matang, oh cabenya udah matang, udah kering, enggak ada kadar airnya. Tapi ini kan terus enggak mateng kegosongan kan gitu. Jadi ya sudah Mbak, ayo pelan-pelan. Kok gak kepikir gitu pakai timer gitu.
Pakai timer pun itu juga kadang kadar air bawang merah sama cabai itu kan beda-beda tiap tanaman itu. Lah ya itu. Kadang juga masih ada miss kayak gitu ya. Tapi ya kita sama-sama belajar. Ayo Mbak belajar. Ya apa carane? Jadi kita juga ndak rugi kan gitu. Ya gitu. Jadi ngobrol gitu loh. Ndak sampai kamu harus gini gitu. Mereka nanti bingung. Jadi aku ini. Jadi sama-sama enak kan. Mereka kerja juga enak. Jadi ya apa enak kan gitu. Berarti sistem komunikasinya ya Ibu. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya tadi Ibu kan sudah menjelaskan terkait bahwa tadi kan sempat kekurangan, bukan kekurangan ya, apa kesulitan Nah, untuk produk bahan bawang merah yang Iya. awalnya impor, lalu Ibu kesulitan untuk bahan bawang merahnya yang lokal. Apakah ada tantangan yang dihadapi operasionalnya seperti naik turunnya harga bahan baku gitu Ibu? Ya, pastinya ada, apalagi cabai. Cabai kan sekarang lagi mahal ya. Mahal. Tapi saya selagi cabai naik, saya nggak bisa naikin hargaku. Soalnya nanti di pasaran ngomongnya pasti, nantilah cabai turun, turunin harga. Ya, tapi namanya pedagang lah sudah naik, kemana bisa turun? Kan gitu. Jadi saya pas cabai naik apa bawang naik ya sudah jalan seperti biasa ya paling untungnya aja lebih dikit kan gitu nanti kalau berangsur-angsur turun pelan-pelan kalau bahannya emang kiranya sudah naik naik maksudnya stabil gitu stabilnya di harga itu aku baru bisa naikin harga gitu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu Sandra untuk memastikan bahwa produk sambal Ibu Sandra memiliki keunikan yang dapat membedakan kompetitor yang lain? Rasa ya rasanya ya bukannya apa-apa ya aku ya gak jelek produk lain bolak-balik nyoba itu mereka kerasanya kurang tajam ya jadi ibarat itu gini mamani kamu nak mengambil nasi gitu ya lek ambil sambalku ini kamu bisa makan jadi nggak kurang asin nggak kurang apa gitu jadi lauknya kerupuk gitu sudah mantap perasaan sih gitu Jadi lebih fokus ke menampilkan di rasanya. rasa Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh Bu Sandra untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan omset Bu Sandra? Kalau kapan itu sih aku pemasaran tuh cuma masuk toko oleh-oleh. Terus hargaku ini aku buat tidak terlalu mahal. Ya normal lah ya, ibaratnya aku dapat 1.000, 2.000 is oke kan gitu. Tapi pemikiranku jadi orang yang nyoba sambal itu banyak. Jadi dia dari mulut kamu nyoba sambal ini loh enak gitu. Tapi harga itu mahal. Kamu otomatis beli cuma satu. Lah, sing nyoba, sing ngomong kan mulutnya orang satu kan gitu. Pemikiran saya itu. Nah, tapi agak murah. Ya, yang nyoba kan orang banyak. Beliau ini loh murah, tapi enak. Lah, lama-lama itu banyak. Ya, mungkin sambalku ini dari mulut ke mulut. Soalnya awal-awal itu aku kan ikut kayak perkumpulan UMKM itu. Sama jual sambal, waktu itu saya masih jual 12, saya 12. Mereka itu sudah jual 17. Kata mereka, kamu untung segitu, kamu jual segitu apa untung? Kamu matiin pasaran mereka maksudnya gitu. Tapi kan ya itu tadi, pemikiran kita berbeda. Mereka ngambil limitnya terlalu banyak, tapi kan yang nyobanya sedikit. Lah tapi aku ngambilnya dikit, tapi yang nyoba banyak. Kayak lebih banyak itu gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak penjualan online terhadap portabilitas bisnis di bidang dengan penjualan offline?
Kan waktu itu saya sempat dengar sudah banyak reseller yang join dengan Iya. Sambal Busandra. Nah, itu kan otomatis akan mempengaruhi dengan profitabilitas bisnisnya Busandra. Nah, itu apakah ada perbandingan antara penjualan bisnis online atau dengan penjualan bisnis offline? Itu Ibu. Untuk sambal saya, Iya. kalau online sih enggak terlalu banyak sih ya, banyakan offline juga. Banyak toko-toko. Banyak toko-toko. Terus toko-toko itu kayaknya juga ada online Online, gitu loh. iya. Jadi saya langsung Iya. reseller gitu. Kalau saya jualan online, saya sendiri enggak. Saya enggak jualan online. Soalnya pasti cari orang sendiri kali ya Iya. untuk jawab di Online. online. Iya, benar. Aku enggak jual. Jadi cuma langsung resellernya Yang toko-toko jualan online. gitu yang jual Kan online. gitu, online. Ya. Baik. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kemasan sambal Busandra dirancang untuk menarik perhatian pelanggan di platform rak toko maupun online di sosial media? Mungkin warna-warnanya ya, stikernya gitu menarik gitu kan, orang kok meriah banget gitu kan. Jadi ini orang kepingin beli, pingin nyoba gitu kali ya. Berarti lebih fokus ke desainnya seperti Iya apa? mungkin ya, tapi soalnya awal-awal juga enggak itu ya, enggak apa, enggak bagus. Terus kan ada orang didesainin, ada keponaan didesain itu warnanya agak cerah-cerah gitu. Terus anak sekarang, anakku juga didesain kan, nah itu juga maunya yang kalem-kalem gitu lah. Iya. Susah lagi nanti aku jualnya gitu, ya sudah biarin sambal itu aja gitu. Iya. Jadi kayak lebih mudah diinget sama pelanggan. Anak sekarang kan sukanya yang kalem-kalem, Iya. gak suka yang jreng gitu. Iya. Lah itu kadang jrengnya ya biarno. Baik Ibu, untuk selanjutnya apa harapan dan rencana jangka panjang Ibu untuk bisnis Sambal Busandra ini yang mungkin kurang lebih 5-10 tahun ke depan? Ya, pengen maju aja, terus kalau ada kesempatan sebenarnya mau nambah produk baru gitu. Lebih ke varian sambal baru atau? Iya, sambal baru. Iya. Lek produk lain kayak kok gak sampai ya, dulu pernah coba udang juga enggak jalan. Ya udah deh sambal aja. Berarti Sekarang fokus aja sudah 12 Mas. Lah. Wah. Dulu awalnya berapa ini Bu? Berapa varian rasa Ibu? 3. 3. Udang, jambal, peda. Oh iya. Terus nambah 1. Ada orang coba, oh ini nambah 1. Akhirnya 12. Yang kemarin nyoba yang chili oil itu, tapi belum itu. Belum rilis Ibu. Oke. Masih nyoba. Susah juga. Baik, untuk selanjutnya bagaimana Ibu menanggapi seperti review dari pelanggan, kayak pendapatnya pelanggan itu? Terus misal apakah pernah ada keluhan dari pelanggan dan bagaimana Ibu mengatasinya? Keluhan dari pelanggan. Sementara ini paling keluhannya kemasan, bocor gitu. Jadi diperbaiki aja. Kan silnya itu loh, kan juga itu. Tapi kan itu juga sebenarnya enggak ribet ya. Memang kesalahan di sana kurang net gitu. Sebagai penutup, kami ingin bertanya, mungkin Ibu bisa menceritakan sharing aja Bu. Jadi kayak Ibu kan udah menjalankan bisnis ini dan udah berkembang juga. Mungkin Ibu ada tips atau trik buat teman-teman kita sebagai mahasiswa atau mungkin masyarakat yang memang ingin mulai untuk merintis bisnis gitu Bu. Pesanku itu ya, kamu buat usaha sama karyawan, jangan suka marah-marah, kecuali kenemenan lo ya, gitu. Jadi apapun salah mereka,
kamu itu ya it's okay lah, besok diperbaiki bisa. Gini, aku soalnya pernah ikut orang itu suka marah, ya, orang itu suka marah. Jadilah ada orang nih, aku ini gini, ayo cepetan ada orang nih, jadi pura-pura kerja, bener gak? Takut dimarahi. Tapi kalau mereka itu ya, aku pun pergi luar kota, maksudnya kirim-kirim gitu ya. Mereka gak disuruh kerja, tapi kerja mereka beres semua. Mereka nggak takut dimarahi, tapi sungkan. Iya, mama nih, ibu sudah baik, maksud aku tidak mau baik kan gitu ya. Nah itu tipku berkali-kali ngomong gitu. Soalnya anakku juga gitu, kerja ikut orang katanya bosnya ngamuk-ngamuk. Ya memang ikut orang kerjanya ngamuk-ngamuk. Ya, kadang mereka juga dapat tekanan dari klien apa-apa, namanya orang kerja ya. Nanti ditanya, ambil customer dimarahi. Lah dia kan mangkul toh. Jadi karyawannya dimarahi pisahan kayak gitu. Jadi jangan kayak gitu. Gitu loh. Itu tip utama ya. Jadinya mereka itu enggak. Ya itu tadi, lah ada bos itu kerja. Enggak ada semales-malesan kan gitu. Soalnya aku pernah di posisi itu. Bosnya jahat. Iya beneran. Aku kerja 3 bulan itu ya, beratku 58 sampai jadi 47. Gila aku gitu. Bosnya, pokoknya ketemu bosnya tuh Pak Adi itu hatiku duk gitu, takut ya. Jadi santai gini kayak temen gini, kadang guyon gitu. Sampai suamiku aja ngomong, lu sama karyawanmu kok bisa ya ketawa-ketawa gitu. Loh, aku bukan atasan bawaan gitu kan. Kita sharing ya kayak gini ya, sharing aja gitu kan lebih enak ya dengerin. Jadi enggak nyalain terus saya. Aku kayak balik lagi umpamanya aku nyalain kan. Kamu tuh masak gini, mereka kan takut. Sambelku tambah gak karu-karuan. Ya, sharing gitu mereka kan juga jadi beban juga. Aku juga jadi beban nanti ya apa masakin mereka kan gitu. Jadi mereka sama-sama enak gitu ya. Jadi kerjanya juga enak gitu. Oh ya apa lagi digini Ci gitu. Ya apa lagi gitu ya. Oke coba aja Mbak gitu. Aku ngomong gitu. Berarti lebih kayak kuncinya di komunikasi ya. Karena kita kan kerja membutuhkan orang juga. Terus lebih kalau misal ke karyawan itu lebih merasa partner sendiri. Iya, lebih enak gitu. Soalnya bos itu ya, kalau bos gak pernah salah. Kalau bos salah kembali ke nomor 1. Balik lagi terus ya, bos gak pernah salah ya. Kita juga pernah salah ya, kadang guyonan gitu. Aku mana sing salah sih? Gitu. Lebih enak kerjanya, nggak ada, aduh takut. Nggak ada tekanan. Iya benar aku pernah di posisi itu soalnya. Udah ya. Cukup Ibu. Aku ya sama anak-anak aku ngomong, kamu mau cari bos kayak mana ya susah, gak kerja.